Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang adab berbicara dan adab ngobrol dari kitab Akhta'un fi Adabil Muhadatsah wal Mujalasah. Di poin yang ke-17 disampaikan bahasanya di antara kesalahan dalam berbicara dan ngobrol adalah bersegera menyempurnakan ceritanya orang yang bercerita, beritanya orang yang menyampaikan berita. Maka di antara adab dalam berbicara ketika salah satu kawan duduk kita menceritakan satu hal, biar dia sendiri yang menuntaskan ceritanya. Ketika kawan duduk kita memberitakan satu hal, biarkan dia yang menuntaskan beritanya. Kita tidak perlu campur tangan, kecuali jika diminta. Jika tidak, maka jangan menyela perkataannya dengan menyambung, kita lanjutkan ceritanya. Fahuna kaman, maka ada tipe orang yang jika tahaddatsa ahadun, jika ada seseorang di hadapannya menceritakan satu cerita, membawakan satu kisah, menyampaikan satu berita, dan orang ini sebelumnya telah mengetahui hal tersebut, maka dia bersegera untuk menyambung dan menyempurnakan ceritanya orang yang bercerita. Kenapa ini dilakukan? Apa motifnya? Yang pertama, biqasdil isaati ilaihi. Boleh jadi karena ingin mengganggunya. Yang pertama karena motif ingin mengganggunya. Yang kedua boleh jadi untuk memberitahu kepada orang yang bercerita pertama kali atau memberitahu para pendengar bahasanya cerita orang ini sudah berulang, makrun, sudah bolak-balik berulang. Dan yang ketiga, boleh jadi motivasinya adalah untuk menjelaskan kalau dia telah mengetahuinya sebelum orang ini bercerita. Halaman 38. Nah, sikap semacam ini menyela cerita orang yang cerita, kemudian kita yang melanjutkan ceritanya, ini bukanlah sifat orang yang punya muru'ah, punya kehormatan. Karena muru'ah, karena kehormatan seseorang itu tadi mendorong untuk tunsid, diam, menyimak orang yang bercerita meskipun Anda telah mengetahui cerita dan berita orang tersebut sebelumnya. Al-Madaini mengatakan Khalid ibn Yahya berwasiat kepada anaknya mengajari adab, dan ini satu hal yang sudah ditinggalkan oleh banyak orang tua. Duduk bersama anak, ngajari anak tata krama, sopan santun dan adab. Banyak orang tua ketika bersama anaknya cuma tanya PR-nya sudah dikerjakan belum, atau hal-hal yang lainnya. Namun duduk bersama anak, ngajari anak adab, banyak orang tua yang meninggalkannya. Maka Khalid bin Yahya mengajari anaknya dengan mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, idza haddatsaka jalisuka hadisan fa'aqbil alaihi. Jika kawan dudukmu menceritakan satu hal, berikanlah wajahmu kepadanya, perhatikan dia. Wa azri ilaihi, pasang baik-baik pendengaranmu padanya. Wala takul, jangan komentar. Qad sami'tuhu, aku telah menghafalnya, aku telah mengetahuinya.
Wa in kunta ahfadha lahu, meskipun ternyata sebenarnya engkau lebih hafal daripada orang itu. Namun sikap yang baik, sikap yang sopan, jadilah orang yang ka'annaka lam tasma'hu illa minhu. Janganlah engkau seakan-akan engkau belum mendengarnya kecuali darinya. Karena sikap semacam ini yaksibuka al-mahabbah, menyebabkan engkau dicintai, menyebabkan dia condong padamu. Maka ketika istri itu cerita, misalnya teman ngobrolnya, teman duduknya istri, dia cerita satu hal, menceritakan berita yang dia baca di koran, maka simak, oh iya, seakan-akan kita belum dengar, seakan-akan kita suami belum mendengar. Jangan kemudian apalagi sering, oh ya itu kemarin sudah saya baca, akhirnya dia nggak jadi bercerita padahal sedang semangat bercerita. Ya, demikian juga sebaliknya sikap seorang istri ketika suaminya bercerita, meskipun dia sebenarnya sudah dengar dan tahu, ya, maka berilah respon seakan-akan baru pertama kali mendengarnya. Terus gimana lanjutnya? Nah, oh masya Allah, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Demikian juga ketika orang tua bercerita, demikian juga ketika anak bercerita. Nah, maka berilah respon seakan-akan baru mendengar cerita itu pertama kali. Ya, demikian juga jika ada kawan yang, terutama kawan yang baik, kita punya hubungan baik dengannya, dia share pada kita satu hal yang bagus, ya, kita respon masya Allah, ya, jazakumullah khairan, terima kasih infonya. Ya, jangan kemudian direspon, oh saya sudah dapat ini dari grup sebelah, oh ini saya sudah dapat ini udah 6 bulan yang lewat. Nah, maka ini kurang, sikap yang kurang baik. Dan lebih kurang baik jika berulang kali demikian dan sering kali demikian. Ibnu Sa'di mengatakan, Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara adab yang indah, idza haddatsakal muhadditsu, jika ada orang yang berbicara dengan Anda, mengobrolkan perkara agama ataupun dunia, Allah tunazi'u al-haditha, jangan engkau rebut perkataannya, jangan engkau rebut ceritanya. Idza kunta ta'rifu, jika engkau tahu ya, berita dan ceritanya, namun tuzri ilaihi, pasang pendengaran baik-baik kepadanya, izra'a man la ya'rifuhu, seperti mendengarnya orang yang belum mengetahuinya, walam yamuru alaihi, dan belum mendapatkannya, wa turihi annaka istafatta minhu, nampakkanlah kepadanya, berilah kesan kepadanya, Anda dapat faedah dari perkataannya. Kama kana aliba'ur rijali yaf'alunahu, aliba' jamak dari labib, sebagaimana orang-orang yang mulia melakukan hal ini. Maka di antara pura-pura tidak tahu yang bagus adalah ini. Pura-pura tidak tahu di sejumlah sikon itu adalah akhlak yang mulia. Dan di antara pura-pura tidak tahu yang merupakan akhlak mulia ini, pura-pura belum dengar, pura-pura belum tahu ceritanya, pura-pura belum tahu beritanya, pura-pura belum tahu faedah ilmiah tersebut. Memberikan nampak wajah, kesan, mimik yang menunjukkan, kita sangat bahagia mendengarkan faedah ini. Padahal faedah ini sudah bolak-balik kita dengar. Fihi, dan sikap ini pura-pura belum tahu sebelumnya memiliki manfaat, membuat semangat orang yang bercerita. Memiliki manfaat, membuat gembira orang itu. Yang ketiga, terbebasnya diri Anda dari ujub dengan diri sendiri. Yang keempat, terbebasnya diri Anda dari adab yang buruk. Karena merebut cerita orang yang bercerita, menyelainya, kemudian kita giliran yang cerita, gantian kita yang cerita, itu adalah min su'il adabi, di antara adab yang jelek. Maka
pura-pura tidak tahu dalam hal ini, pura-pura belum pernah dengar dalam hal ini memiliki tadi beberapa manfaat. Yang pertama, membuat orang yang bercerita tersebut jadi energik, semangat. Kemudian yang kedua, dia pun senang. Karena ternyata yang dia dengar, ternyata orang yang dia beri cerita belum tahu berita ini. Maka dia senang kalau senang dia ketika orang itu dengan semangat menatap dirinya, mendengar ceritanya. Kemudian kita selamat dari ujub. Kemudian yang keempat, kita selamat dari punya perilaku yang buruk dan jelek. Dan pesan yang indah ini telah diisyaratkan oleh Abu Tamam dalam syairnya, Man li bi insanin, Man li bi insanin. Bagaimana aku dengan seorang yang jika aku membuat dia marah, wajahiltu, dan aku usil dengannya, kana hilmu radda jawabihi, maka hilm tidak marah itu adalah balasannya, adalah jawabannya. Wa tara yusri lil hadisi bisam'ihi, engkau lihat dia memasang pendengaran baik-baik dengan sebuah cerita yang dia dengar, bisam'ihi dia pasang, bisam'ihi dengan pendengarannya baik-baik, bahkan pendengarannya dia pasang baik-baik pendengarannya, wa biqalbihi dan hatinya. Wala'allahu adra bihi, padahal boleh jadi dia lebih tahu daripada orang yang bercerita. Ibnu Muqaffa mengatakan, idza ra'aita rajulan, jika Anda melihat dan menjumpai seorang yang yuhaditsu hadisan, menyampaikan satu cerita dan berita, qad alimtahu, dan kau telah mengetahuinya, atau dia memberitakan satu berita yang kau telah mendengarnya, maka jangan membersamainya dalam cerita itu. Jangan bareng-bareng cerita dengan dia. Dia cerita, Anda pun juga ikut cerita tentang cerita itu. Jangan tolak, bantah dia. Enggak kayak gitu ceritanya. Nah, ada yang hilang itu. Harusnya gini gitu. Padahal dia tidak minta untuk dilengkapi. Biarkan aja. Wong itu juga enggak dosa. Ini bukan perkara dosa. Biarkan dia puas bercerita. Maka jangan lakukan hal itu. Jangan koreksi kesalahan ceritanya. Hirsan karena antusias, supaya banyak orang mengetahui bahasanya Anda telah mengetahuinya. Tindakan ini ikut nimbung cerita, mentang-mentang merasa sudah tahu, fa inna fi dzalika khifatan. Ya, maka ini adalah sikap khifah, semangat yang tidak pada tempatnya, energik yang tidak pada tempatnya, su'a adab, ini adab yang jelek, sakhfa, dan ini adalah akal yang buruk. Ibnu Muqaffa mengatakan, wa minal akhlaqi, di antara akhlak yang indah, di antara akhlak yang Anda layak untuk meninggalkannya, jika ada seorang yang bercerita satu cerita dan engkau telah mengetahuinya dan telah mengenalinya, maka yang pertama, alla tusabiqahu ilaihi, jangan mendahuluinya dalam bercerita. Dia mau cerita, direbut duluan malah kita yang cerita. Nah, dia mau cerita, ini baru ancang-ancang ini, nah, baru ancang-ancang. Nah, langsung kita rebut duluan, sehingga dia gagal bercerita. Jangan. Yang kedua, wala taftahu alaihi, jangan koreksi ceritanya. Oh, ada yang kurang itu. Harusnya begini. Kemudian yang ketiga, jangan membersamainya dalam cerita, ikut nimbung cerita. Biarkan dia cerita sampai selesai dan puas bercerita. Hatta sampai seakan-akan engkau menampakkan pada banyak orang bahasanya engkau ingin mereka semua mengetahui bahasanya engkau tahu semisal yang dia tahu. Nah, kalau ada orang bercerita tentang satu hal, menyampaikan berita tentang satu hal, kewajiban Anda adalah ucapkan selamat kepadanya dengan hal itu. Wa tufridahu bihi, biarkan dia sendirian bercerita. Bahadal bab min abwabil bukhli, dan
ini adalah di antara bentuk pelit. Ada orang mau cerita, kita tahu, kita duluan yang mendahuluinya. Ini namanya orang pelit. Dia cerita, kita juga ikut cerita, nimbrung. Nah, itu juga pelit. Ini babnya bab pelit. Namun pelit yang orang itu samar. Banyak orang tidak tahu kalau sepanjang ini adalah bentuk pelit. Wa abwabu al-ghamidah katsiratun. Dan bab-bab pelit yang samar itu banyak. Contohnya ini. Pelit untuk memegang mic, pelit untuk memegang kendali forum. Pinginnya saya yang mengendalikan forum, saya yang jadi pematerinya, saya yang jadi tukang ceritanya. Dan tidak ingin orang lain menjadi punya giliran untuk berbicara. Ini pelit yang tidak disadar oleh banyak orang. Ibn Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan wa min su'il adabi, di antara adab yang jelek fil mujalasah ketika duduk bareng adalah engkau putus cerita kawan dudukmu. Dia lagi asik cerita, di-cut. Nah, dibantah. Atau Anda bersegera mendahului dia menyelesaikan cerita yang dia mulai. Dia yang mulai cerita, kita yang menyelesaikan. Dia mulai khobaron kana satu berita, au syi'ran atau satu syair. Tatimulah al-bait alladzi bada'a fihi. Tutimu, kemudian Anda yang melengkapi bait syair yang telah dia mulai. Turihi, Anda ingin perlihatkan kepadanya bahasanya Anda lebih hafal bait itu daripada dirinya. Fahada ghayatun fi su'il mujalasah. Maka ini adalah puncak dari jeleknya ngobrol bareng, duduk bersama. Adab yang paling buruk dalam duduk bersama seperti ini. Bahkan kewajiban yang wajib adalah Anda pasang pendengaran baik-baik kepadanya, ka'anna kalam tasma'hu qattu illa minhu. Seakan-akan engkau belum pernah mendengar berita dan cerita tersebut sama sekali kecuali dari dirinya. Ibnu Jurayd menceritakan perkataan kata Ata, sungguh ada orang yang bercerita kepadaku dengan satu cerita, aku diam mendengar ceritanya, seakan-akan aku belum pernah mendengar darinya, padahal aku telah mendengarnya sebelum dia lahir. Padahal aku sudah mendengarnya sebelum dia lahir. Ini adab yang masya Allah luar biasa. Adab yang sangat demikian indah. Yang tadi bikin orang yang berjatuh semangat, antusias, dia pun gembira karena merasa berbagi faedah, berbagi hal yang menarik. Padahal sebenarnya itu sudah basi untuk penyimak. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kesalahan dalam etika berbicara ngobrol yang ke-18 adalah berdiri meninggalkan orang yang sedang bercerita sebelum dia selesai bercerita. Ini temannya lagi asik semangat bercerita, tiba-tiba maaf saya pamit ya. Padahal dia sedang lagi asik-asiknya bercerita. Ini adab yang buruk. Demikian juga di antara adab yang buruk adalah ada kawan yang nemeni kita makan. Mungkin tuan rumah nemeni kita sebagai tamu makan. Tamunya sudah selesai, tuan rumahnya belum selesai, tamunya pamitan. Pamitan Pak ya saya ya ini. Padahal tuan rumah ini makan belakangan ya karena nyiapkan untuk tamunya. Baru setelah tamunya menikmati makan, baru dia kemudian ikut makan. Dia ikut makan untuk menerima, untuk menghormati, untuk menemani si tamu.
Tamunya selesai makan langsung pamit. Padahal tuan rumahnya belum selesai makan. Ini adab yang jelek. Meskipun kita sudah selesai makan, kita sebagai tamu sudah selesai makan, kita tahu tuan rumah belum selesai makan, ya ditunggu. Beliau sudah selesai, letakkan piring, ini boleh jadi plus minum air putih. Sudah selesai, tuntas beliau selesai makan baru pamit. Itu adab yang baik. Ini demikian juga di sini. Sedang asik ngobrol, apalagi tuan rumah. Kita bertamu, tuan rumahnya sedang asik ngobrol, pas di klimak ngobrolnya malah kita mau pamit Pak. Sudah siang ini saya mau pamit. Ini adab yang jelek. Fa'ata min kilatil adab, maka ini adab yang minimalis. Kilah di sini maknanya tidak ada. Ini tindakan yang tidak beradab. Ini karena tindakan ini yunafi, bertolak belakang dengan memuliakan kawan duduk. Fala yasuhu, maka tidak boleh bagi seseorang berdiri meninggalkan orang yang sedang bercerita, orang yang sedang berbicara sebelum dia selesaikan pembicaraannya. Kenapa? Lima fi dzalika. Karena tindakan ini berdiri pamit, meninggalkan orang yang sedang asik bercerita, ini diantara tindakan yang mendatangkan ganjalan hati. Ini orang yang dipamiti ini, orang yang ditinggal ini gondok ini, jengkel ini di dalam hati. Demikian juga karena tindakan ini maknanya adalah meremehkan orang yang sedang asik berbicara. Dan Nabi SAW menyampaikan kafa bimari ithma ayahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu berbuat dosa dengan melakukan sikap-sikap yang menunjukkan kalau dia meremehkan kawannya, seorang muslim. Contohnya adalah kawannya sedang asik cerita, kita tinggal pergi. Illa kecuali jika memang si pendengar cerita ini perlu berdiri meninggalkan tempat itu, dan itu pun minta izin kepada orang yang sedang ngobrol. Maka kalau ada perlu, kemudian yang kedua minta izin, maka yantafi al-mahduru, maka tidak ada sisi yang berbahaya, sisi yang buruk. Abu Mijlas mengatakan, idza jalasa ilaika rajulun yata'ammaduka, jika datang mendekatimu, jika duduk mendekatimu seseorang yang dia sengaja duduk mendekatimu, jangan berdiri tinggalkan dia sampai engkau minta izin kepadanya. Kemudian demikian juga minta izin ini ya sesuai dengan minta izinnya. Maaf sebentar saya tak ke kamar mandi. Ya kamar mandi balik lagi, jangan kamar mandi kemudian pergi. Nah perginya nggak ngomong. Maka di antara adab yang baik, terutama ketika duduk bersama orang yang lebih tua dan orang yang wajib dihormati karena dia guru, orang yang lebih sepuh, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan di masyarakat. Kalau kita ingin meninggalkan forum dan forumnya belum selesai, pamit. Jangan kemudian geser sedikit, geser, kemudian geser, mundur, kemudian menghilang. Namun pamit baik-baik. Pak Lurah maaf duluan gitu. Maaf ini ada keperluan, maaf ini diwa istri untuk segera pulang, pamit gitu. Dan pamit gitu. Tidak kemudian tiba-tiba menghilang. Kemana tadi ya? Pak Lurahnya kemudian cari. Kemana tadi ya? Si A itu. Sudah pulang Pak Lurah. Gitu. Tanpa pamit. Ini adab yang jelek. Sebagaimana kata Abu, jika duduk mendekatimu seorang yang memang sengaja duduk mendekatimu, jangan tinggal pergi dia kecuali minta izin kepadanya. Dan minta izinnya sebagaimana isi permintaan izin. Asma ibn Kharijah mengatakan, ma jalasa ilai rajulun, tidaklah ada seorang yang duduk mendekatiku illa ra'aitu lahul fadla alayya, kecuali aku berpandangan dia adalah orang yang lebih unggul daripada diriku, orang yang lebih mulia daripada diriku, sehingga sampai orang tersebut berdiri meninggalkanku. Maka aku sikapi dia adalah orang yang punya jasa dan kelebihan pada diriku, sehingga aku menghormatinya, dan aku pun tetap duduk membersamainya sampai beliau sendiri yang pergi.
Nah, kemudian di antara adab yang jelek dalam duduk bareng, ngobrol bareng adalah bersegera untuk mendustakan, cepat-cepat mendustakan ceritanya orang yang bercerita. Maka di antara hak persaudaraan adalah tidak melabeli bohong ceritanya orang yang bercerita. Ada kawan yang menyampaikan satu berita, ya, jangan langsung direspon, wah bohong itu. Ada orang yang kemudian bercerita, kemudian kita respon, oh, kamu ini aneh-aneh, ini mengada-ada gitu. Jangan bilang demikian. Faminan nasi, maka di antara manusia man ada tipikal orang yang jika masuk kebenarannya perkataan yang aneh dari seorang pembicara, dia bersegera menganggap kalimat tersebut bohong. Kemudian dia menghancurkan perkataan orang itu. Boleh jadi belak-belakan, boleh jadi talmihan, ya, tidak terang-terangan, atau isyaratan, atau isyarat dengan tangan, isyarat dengan mata, atau dengan dia cubit orang ada di sampingnya, untuk memberitahukan kepada orang di sampingnya kalau orang yang ngomong ini bohong. Nah, tindakan semacam ini adalah bagian dari tergesa-gesa yang tercela di antara bentuk buruk sangka kepada orang yang bercerita. Dan ini ada tindakan yang bertentangan dengan adab yang sempurna dan bertentangan dengan muru'ah atau kehormatan. Fayambari, maka sepatutnya bagi orang yang mendengarkan perkataan dari seseorang tidak segera melabelinya dengan perkataan yang bohong atau cerita yang bohong, namun kewajibannya adalah dia mendengarkannya, dan jika dia pandang fi hada fil hadisi, orang ini perkataannya ada sisi anehnya, maka jangan cepat-cepat al hukma alaihi, memvonisnya bil kadhibi, bohong. Bahkan minta penjelasan kepada si penutur. Boleh jadi dia akan menjelaskan sisi, ya, kenapa ini terjadi, sehingga ini bukanlah hal yang aneh dan alasannya. Thumma, kemudian in ta'akkada min kadhibihi, jika telah jelas itu bohong, maka caranya nasihatilah dia ala infiradin, dengan empat mata. Jangan di depan forum. Nanti kalau dia sudah selesai cerita, forum sudah bubar, deketi dia. Nanti biar dia yang meralat di lain kesempatan. Tadi ini gini, ini tidak pas. Ya, kenapa dinasihati? Supaya dia tidak mengulang bohong di kali berikutnya. Nah, di halaman 41, fa in ada ilaihi, jika dia kembali berbohong dan maslahat menuntut untuk menjelaskan kebohongannya, maka tidak mengapa pada saat itu, karena sudah berulang kali berbohong, tidak mengapa ketika itu menjelaskan kalau itu bohong, sehingga dia jera melakukan perbuatan yang tercela ini, yaitu berbohong. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan, salah satu min Quraisyin, 3 perilaku orang Quraisy. Atau 3 orang dari Quraisy yang sangat bagus akhlaknya, sangat bersinar wajahnya, sangat besar rasa malunya. Yang mereka punya karakter, pertama, jika bercerita mereka tidak bohong. Dan jika Anda bercerita kepada mereka, baik cerita yang benar ataupun tidak benar, mereka tidak menjat Anda, memvonis Anda bohong. Namun dia cuma diam saja, paling senyum-senyum gitu. Itulah akhlaknya Abu Bakar, Utsman ibn Affan, dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, demikian yang kita baca, kita telaah kesempatan kali ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, kemudian menumbuhkan adab yang luhur dalam diri kita masing-masing. Bisa
Mudah-mudahan materi ini menjadi materi yang bisa mendidik diri kita masing-masing. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan, ada enggak? Ada. Ya. Afwan Ustadz, apa hukumnya meninggalkan orang yang sedang berbicara dengan kita saat azan berkumandang? Barakallahu fikum Ustadz. Jika memang sudah perlu siap-siap mau ke masjid, ya pamit minimal pamit, maaf sudah adzan, saya mau siap-siap ke masjid, mohon maaf saya pamit. 6. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.